Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen keuangan sektor publik dengan topik pembicaraan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rangga, mahasiswa Pascasarjana Setiami, Jakarta. Baik, APBN berisi daftar sistematis yang terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana. Ya, sekali lagi, rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Tentunya dalam melaksanakan APBN ini di Indonesia ada beberapa dasar hukum. Artinya harus menurut atau sesuai dengan perundang-undangan yang harus ditaati, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, apa sih fungsi APBN? Tentunya merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu mempunyai fungsi diantaranya sebagai fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi dari APBN mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara di tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, maka pembelanjaan atau pendapatan bisa dipertanggungjawabkan oleh rakyat. Yang kedua, sebagai perencanaan. Dengan fungsi ini, APBN dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan dari tahun yang bersangkutan. Sehingga apabila anggaran pembelanjaan telah direncanakan, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu sebagai pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Itu kira-kira. Selanjutnya, fungsi alokasi. APBN juga sebagai fungsi alokasi yang berarti anggaran negara harus diarahkan pada pengurangan pemborosan sumber daya serta pengurangan dan juga meningkatkan efisiensi. Kira-kira gitu. Dan selanjutnya, fungsi distribusi. Maksudnya kebijakan anggaran negara harus mempertimbangkan atau memperhatikan rasa keadilan dan keputusan. Dan yang terakhir, sebagai fungsi stabilitas. Anggaran negara menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Kira-kira demikian. Selanjutnya adalah tujuan APBN. Tadi sudah saya sebutkan bahwa fungsi APBN itu seperti apa, dan sekarang adalah tujuannya. Salah satunya adalah memelihara dan menjaga stabilitas perekonomian serta mencegah terjadinya defisit negara. Bicara defisit anggaran, kalau kita ketahui kondisi yang sekarang kita rasakan, maksudnya yang kita ketahui sekarang ini adalah sedang dihadapi oleh wabah penyakit, ya. Yang tak lain adalah virus COVID-19. Tentunya ini mengancam pertumbuhan perekonomian sehingga terjadi defisit yang tadi saya sebutkan, dan otomatis tidak tercapainya tujuan stabilitas perekonomian. Ya, sedikit menyinggung tentang kondisi yang sekarang ini. Ada beberapa dampak dari COVID-19 atau COVID-19. Jadi banyak lembaga internasional memprediksi, bahkan IMF sekalipun minggu lalu telah mempublish pertumbuhan ekonomi akan minus 3% dunia. Bayangkan. Jadi dunia itu perekonomiannya sedang digoncang akibat dari COVID-19 ini. Dan memprediksi hanya sedikit pertumbuhan ekonomi yang masih positif. Misalnya India, Cina,
Indonesia, Vietnam, kemudian Filipina. Tapi juga banyak negara yang diestimasikan oleh IMF akan tumbuh negatif di tahun 2020 ini. Ya, semoga wabah ini cepat berakhir. Amin. Dari masalah yang dihadapi ini, kemudian kalau kita lihat langkah nyata apa sih yang harus dilakukan gitu. Jadi ini menurut pendapat pribadi saya, atau ya menurut hemat saya lah, mungkin ya dari pemerintah Indonesia melakukan mitigasi cepat gitu dengan ya konsolidasi dengan BI dan lainnya. Kemudian hal yang penting atau langkah utama mungkin bisa melakukan penanganan, ya ini utama sih ya, penanganan bidang kesehatan ya, seperti kita disiapkan pemerintah sejalan dengan merubah target dari pada defisit APBN 2020. Tadi saya menyinggung tentang tujuan defisit ya, makanya kita singgung bahwa kondisi sekarang ini seperti apa. Dan selanjutnya adalah tujuan sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran negara dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraan yang disertai dengan tujuan untuk peningkatan kesempatan kerja, sehingga diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Demikian pembahasan singkat tentang manajemen keuangan sektor publik dengan topik APBN. Mohon maaf apabila ada salah kata yang sengaja atau tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita bersama.